Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya. Sekarang insyaallah saya ingin menjelaskan di mana posisi saya sebenarnya. Mungkin bagi teman-teman ada yang bertanya-tanya, ini Kang Baha ini Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Jamaah Tabligh, atau Salafi? Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya demikian ya. Karena memang alhamdulillah channel saya ini ya, channel Kang Baha ini juga sudah berkembang ya, tidak hanya di Indonesia dan juga sudah sampai ke negara-negara lain. Yang dirasa saya harus memperkenalkan diri saya, di mana posisi saya sebenarnya, biar teman-teman yang ingin mengikuti channel ini jelas apa yang diikutinya, posisinya berada di mana. Seperti itu teman-teman. Baik, yang pertama teman-teman ya, saya ini bukanlah seorang ustadz, ya. Jadi supaya teman-teman tidak kecewa ya, wah ternyata banyak menyampaikan pesan-pesan ternyata bukan seorang ustadz. Betul, Kang Baha ini bukan seorang ustadz. Saya ini lahir di Sunda, Jawa Barat. Ibu bapak asli Sunda, ya. Jadi makanya saya menamakan channel ini Kang Baha. Saya juga bukan dari Gus ya. Saya apalagi dari Habaib ya. Bukan dari Gus, bukan dari Habaib, bukan juga saya ini adalah seorang ustadz, bukan teman-teman. Saya hanya orang biasa yang memang setelannya mungkin apakah ustadz setelannya begini ya, seperti yang peci ya, seperti terus pakai jas ya, agak rapih-rapih gini. Apakah harus itu seorang ustadz? Tidak ya. Saya rasa ini adalah pelampilan yang umum. Siapapun bisa mengenakan peci. Bahkan sekarang pejabat-pejabat yang non-Islam pun sudah mengenakan peci. Kemudian apalagi ini jas. Dulu ketika saya kecil menggunakan jas ini, kata guru ngaji saya almarhum, katanya nggak boleh orang Islam mengenakan jas, katanya haram ya. Itu karena tasyabuh atau menyerupai orang-orang kafir. Dia bilang seperti itu ya. Namanya juga Ustadz kampung ya. Dia mungkin lebih berhati-hati. Saya pun mengikuti ya ketika itu. Dan sekarang saya mengenakan jas. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Ya, saya bukan ustadz, saya ini adalah orang biasa, orang Sunda ya, orang Sunda asli Tulen. 100% orang Sunda, bisa dibuktikan, bisa dites DNA, saya ini asli Sunda ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya teman-teman ya, kenapa saya meminta maaf terhadap Ustadz Dr. Khalid Basalamah dan teman-teman konten kreator Salafi. Sudah saya jelaskan sebenarnya ya, kenapa saya meminta maaf, karena saya melakukan kesalahan ketika saya membuat thumbnail YouTube saya, channel saya membuat kesalahan. Saya akui saya salah. Kemudian terhadap teman-teman konten kreator Salafi pun sama. Saya membuat konten untuk mengkritik beliau-beliau ya yang mengaku Salafi, bermanhaj Salafi, akan tetapi saya melihat gaya ceramah atau gaya penyampaian beliau-beliau itu terlalu banyak menyudutkan ustadz-ustadz lain di luar kelompok ustadz-ustadz Salafi. Maka dari situ saya harus speak up, saya harus menyampaikan, jangan terlalu sibuk untuk mengkritik ustadz-ustadz di luar kelompok Salafi. Karena kita itu pentingnya persatuan umat Islam teman-teman. Jadi di situ sebenarnya ya poin yang ingin saya sampaikan terhadap teman-teman konten kreator. Hanya saja di dalam pembuatan kontennya saya ada kata-kata yang saya anggap saya sudah mendapatkan kritik ya dari teman-teman konten kreator Salafi juga, bahwa itu tidak pas. Kata mereka tidak pas, bahwa jika mereka disamakan dengan orang-orang Quraisy yang musyrik itu ya teman-teman. Ya saya akui itu salah,
dan saya harus minta maaf. Kenapa saya berani meminta maaf terhadap Ustadz Khalid Basalamah, terhadap para teman-teman konten kreator Salafi ya? Karena saya diajarkan oleh orang tua saya, jika salah jangan ragu untuk minta maaf, dan jika benar pertahankan meski harus mengorbankan nyawa. Itulah almarhum ayah saya mengajarkan sikap agar kita ketika kita salah cepat-cepatlah minta maaf karena kita sudah salah, meminta maaf, meminta keriduannya. Karena kalau sudah di akhirat itu berat ya, beliau menyampaikan seperti itu. Ayah saya juga bukan seorang ustadz. Ayah saya jika teman-teman kenal tidak usah membuka ini ya. Pokoknya ayah saya menyampaikan hal itu kepada saya. Jika salah, cepat-cepat minta maaf. Dan jika kamu benar, pertahankan meski harus mengorbankan nyawa. Ya, seperti itulah nasihat ayah saya ya teman-teman. Baik, itu ya alasan saya kenapa minta maaf. Kemudian posisi saya itu sebenarnya di mana teman-teman? Ikut Muhammadiyah, ikut organisasi Muhammadiyah, ikut organisasi NU, apakah ikut organisasi yang lainnya, ya. Baik teman-teman, insya Allah akan saya jawab supaya jelas, supaya clear ya, supaya tidak ada yang bilang, oh ini orang NU ada yang minta maaf terhadap Ustadz Khalid Basalamah ya, seperti itu. Baik teman-teman. Jadi posisi saya sebenarnya saya dilahirkan di lingkungan NU, tetapi ayah dan ibu saya bukan orang NU. Ya, jelas ya teman-teman. Saya dilahirkan di lingkungan NU, tetapi ayah dan ibu saya bukan orang-orang NU. Bukan anggota NU. Ya, tetapi memang amalan-amalannya, tradisinya masih mengikuti kiai-kiai NU. Karena di kampung saya hanya ada kiai-kiai dari Nahdlatul Ulama. Itu pun orang di kampung saya yang mengenal Nahdlatul Ulama itu sedikit. Hanya orang-orang tertentu. Dan kebanyakan masyarakatnya hanya tahu Islam saja. Tidak tahu itu organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, itu tidak tahu ya. Yang jelas mereka tahunya Islam saja. Itu ya, di kampung saya seperti itu. Nah, jadi teman-teman, saya ini bukanlah anggota NU, saya juga bukan pengurus NU. Saya tidak termasuk dalam struktur Nahdlatul Ulama. Hanya saja memang saya sekarang tinggal di lingkungan Nahdlatul Ulama. Meskipun saya bukan Nahdlatul Ulama, tetapi saya juga memiliki guru ngaji yang basicnya dari Nahdlatul Ulama. Dan saya, teman-teman, adalah Muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meskipun saya bukan NU, tetapi saya adalah seorang Muslim. Ya, seperti itu. Jelas ya, teman-teman, saya seorang Muslim, tetapi saya bukan Nahdlatul Ulama dan juga bukan Muhammadiyah. Ya, tetapi saya juga pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi saya bukan anggota Muhammadiyah. Muhammadiyah ya. Muhammadiyah artinya apa teman-teman ya? Pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu organisasi. Saya tidak termasuk anggota organisasi Muhammadiyah. Jadi bagi saya memiliki keleluasaan ya, karena saya bukan NU, saya juga bukan Muhammadiyah. Saya memiliki keleluasaan mau mengaji kemanapun terserah saya ya. Mau ngaji ke Persis, mau ngaji ke Nahdlatul Ulama, mau ngaji ke Muhammadiyah, mau ngaji ke Wahdah Islamiyah, mau ngaji ke Hasmi, mau ngaji kemanapun, itu saya memiliki keleluasaan. Karena saya tidak terikat satu organisasi. Saya ini Muslim, saya ngaji Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi saya begini teman-teman, selama itu Muslim, itu adalah saudara seiman saya. Dan orang-orang Muslim ya yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah tetangga saya anggapnya tetangga. Dan orang-orang kafir juga saya anggapnya tetangga. Seperti misal Syiah itu saya menganggap tetangga saja ya, itu bukan saudara seiman saya, itu adalah tetangga.
Terus orang-orang Kristen itu juga tetangga saya. Terus orang-orang siapa? Hindu, Buddha itu tetangga saya. Saya berteman dengan mereka, berteman ya. Saya berteman dengan orang-orang Kristen, saya juga berteman dengan orang-orang Hindu. Bahkan ada guru silat saya yang beragama Kristen Katolik, itu guru silat ya. Saya juga aktif di pelatihan silat. Saya memiliki gurunya langsung orang-orang Kristen ya, seperti itu. Saya juga berteman dengan orang-orang Kristen tersebut. Tetapi saya ini adalah orang Islam ya. Saya tidak berorganisasi, tetapi saya suka mengikuti kajian-kajian, ya, pengajian-pengajian yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi tersebut, entah itu NU, Muhammadiyah, ya, Persis. Saya sering mengikuti pengajian-pengajian mereka, entah itu di YouTube, entah itu datang langsung. Bahkan, teman-teman, mungkin bagi teman-teman Salafi yang saat ini sedang menyaksikan, ya, ada juga yang menganggap saya ini ketika saya meminta maaf terhadap Ustadz Dr. Khalid Basalamah, mungkin menganggapnya, wah NU. Bukan ya, salah kalian. Jadi sekali lagi, jadi yang beranggapan Kang Bah ini Nahdlatul Ulama, salah ya. Karena saya kasihan ya terhadap teman-teman yang menyampaikan itu dengan terlalu bermudah-mudahan untuk menuduh seseorang. Misal, saya meminta maaf terhadap Ustadz Khalid Basalamah, langsung dituduh. Wah, NU ini, NU itu, Ustadz ini, Ustadz itu. Siapa yang NU, siapa yang Ustadz? Saya bukan NU, juga bukan Ustadz. Saya ini orang Islam yang melakukan kesalahan, maka harus sesegera mungkin saya meminta maaf. Itu saja, simple ya. Nggak ada sesuatu hal yang harus saya beratkan untuk dalam meminta maaf ya. Kecuali mungkin saya membawa bendera NU, itu berat ya. Karena kita ketahui bahwa NU memiliki tradisi keagamaan yang berbeda dengan Salafi. Ketika harus meminta maaf kepada Salafi, itu akan mengganggu citra Nahdlatul Ulama. Mungkin ya bagi sebagian orang-orang Nahdlatul Ulama ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau bagi saya tidak ada beban ya, karena saya bukan Nahdlatul Ulama, bukan NU ya, seperti itu, ataupun Muhammadiyah. Saya bukan Muhammadiyah ya, ataupun organisasi-organisasi lainnya. Sekali lagi, saya tidak ikut organisasi, tetapi saya mengikuti pengajian-pengajian yang dilaksanakan oleh organisasi. Bagaimana dengan Salafi? Ya, saya terus terang, Salafi yang saya pahami ini seperti ini, teman-teman. Orang itu mau Muhammadiyah, mau NU, mau Persis, atau orang itu mau tidak berorganisasi, selama dia menjalankan Al-Quran dan Sunnah, mungkin dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dia adalah Salafi, yaitu pengikut para salafus soleh. Salafi itu siapa ya? Salafi itu Islam ya. Umar radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, dan Ali radhiyallahu anhu itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengikuti ajaran mereka, para sahabat, berarti dia telah mengikuti ajaran Islam. Maka dialah Islam ya. Jadi jangan sampai teman-teman juga keliru ya. Jadi meskipun itu Muhammadiyah, meskipun Nahdlatul Ulama, meskipun itu Persis, selama dia atau jemaah tabligh, selama dia menjalankan Al-Quran dan Sunnah, ya sesuai pemahaman para salafus saleh, ya dia Islam, sudah ya Islam. Dan saya teman-teman, karena alhamdulillah ya, rumah saya juga dekat dengan Masjid Imam Ahmad bin Hambal yang sekarang qadarullah ya, Masjid Imam Ahmad bin Hambal sudah ditutup karena satu alasan warga yang tidak ingin berdampingan dengan orang-orang Salafi ya. Ya akhirnya memang meskipun demikian sekarang sudah terjadi ya, ditutup masjid tersebut ya, yang berada di Tanah Baru. Saya juga pernah hadir. Saya punya bukti ya. Saya pernah hadir, teman-teman mungkin yang Salafi tahu ya buku ini. Ya. Saya belajar dari manapun ya, teman-teman. Tidak membatasi diri. Patokannya apa? Patokannya adalah orang tua saya lagi ya. Orang tua saya berpesan ke saya ya, kamu silahkan mau ngaji dimanapun, asal jangan satu,
tetap yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, jangan ngebom, artinya jangan jadi teroris ya. Seperti itu. Silakan. Ayah meridhoi langkah kamu. Ya seperti itu teman-teman. Itulah yang pesan dari ayah saya. Yang pertama, silahkan ngaji kemanapun asal bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, jangan jadi teror ya. Jangan jadi teroris ya, seperti itu teman-teman. Baik. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya, posisi saya itu netral ya, tidak mengikuti salah satu organisasi. Terus sudah ya teman-teman, sudah saya sampaikan semua. Jadi sekali lagi teman-teman, saya meminta maaf terhadap Ustadz Khalid Basalamah, ikhlas dari dalam hati saya. Saya juga bukan seorang ustadz yang teman-teman bilang ya, yang teman-teman bilang. Saya bukan seorang ustadz, saya hanya orang biasa yang ingin berkontribusi, memberikan yang terbaik, memberikan sesuatu kebaikan buat masyarakat Islam. Saya menginginkan agar kejadian kemarin antara FPI dan PWI LS itu damai-damai saja. Saya pengennya damai-damai saja. Ataupun Masjid Imam Ahmad bin Hambal yang di Bogor, dibangunlah ya, dibiarkan saja ya, dibangun, ngaji seperti biasa, hidup berdampingan rukun ya. Saya pengennya pokoknya teman, ingin Islam itu agar bersatu ya, tidak ingin melihat Islam itu terpecah ya. Dalam arti terpecah bukan berarti seperti ini teman-teman. Terpecah mungkin ya, tetapi saling serang menyerang itu yang saya tidak inginkan teman-teman. Kalau berbeda tidak mungkin ya bisa disatukan antara Salafi dengan NU, tidak mungkin bisa disatukan. Yang mungkin bisa disatukan adalah berjalan berdampingan ya, jalan bareng aja. Masing-masing punya perbedaan ya sudah, beda-beda nggak apa-apa, tapi jalan bareng, berteman bareng ya. Jangan saling lisannya, jangan saling menyerang seperti itu. Kalau kita jalan bareng, kita akrab, kita menasehatinya kan, misalkan Salafi mau menasehati NU yang melaksanakan muludan. Kalau dengan teman akrab kan enak. Heh, bid'ah itu misalkan muludan bid'ah, kamu mah jangan muludan bid'ah. Ya, teman akrab aja. Nah, itu bisa dibuat candaan. Nah, kemudian orang-orang NU juga bisa bercanda dengan orang-orang Salafi. Bid'ah, ya bisa seperti itu ya, bisa bercanda. Seperti itu teman-teman ya. Jadi yang saya harapkan itu adalah persatuan umat Islam. Ya, sekali lagi saya posisi tidak ada di mana ya, tidak ada di organisasi salah satu ataupun di kelompok salah satu. Saya ini muslim. Muslim sunnah wal jamaah ya, teman-teman, seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa memberikan pengenalan jati diri saya sebenarnya siapa. Seperti itulah jati diri saya ya teman-teman, agar teman-teman tidak bertanya-tanya, ini NU, Muhammadiyah, apa-apa nih ya, seperti itu. Saya muslim, saya ngaji dimanapun ya. Saya di sini membuat channel adalah untuk menyampaikan kebenaran, untuk mempersatukan yang bertikai sebenarnya ya. Niatnya seperti itu. Akan tetapi dalam penyampaiannya pun saya masih banyak harus yang diperbaiki seiring, insya Allah akan saya perbaiki seiring nanti sambil berjalan teman-teman ya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.